Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nusyhidukum bi an la ilaha illallah wa nusyhidukum bi anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladhi ursila rahmatan lil 'alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi la yamutu. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim. Obrol yang mulia, para alim ulama, para asatidzah, tokoh masyarakat, wabil khusus wabil muqaddimah yang sama-sama kita muliakan, guru kita bersama Al-Mukarram Romo Kiai Haji Syaikhuddin Ahmad. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, memberikan kita keberkahan dari ilmu yang beliau sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan beliau juga berkah usianya, berkah keluarganya, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah sudah hadir. Cuma belum jam 9 karena jadwalnya jam 9. Insyaallah saya nggak lama, jam 9 ya, sebelum jam 9 sudah selesai beliau di sini. Al-Mukarram Da'in Allah Bapak Kiai Haji Taufiqur Rahman SI yang biasa dipanggil Ustadz Pantun. Jadi sebelum orang kalau pidato pakai pantun-pantun, beliau awalnya wasabiqul awwaluna fil pantun, generasi pertama di pantun-pantun di Indonesia ya, jadi juri ya. Insyaallah nanti beliau akan memberikan mau'izatul hasanah, doakan beliau sehat walafiat, berkah umurnya, berkah ilmunya, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan Kanda Ustaz Dr. Samad Safari, yang kita hormati orang tua Pak Haji Muhammad Nur Firdaus, Ketua DKM Mushola Al-Ikhlas, penyelenggara peringatan Maulid Mushola Al-Ikhlas yang saya banggakan, yang saya cintai, jamaah majelis Maulid, Bapak Ibu yang semoga kita semua senantiasa dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang kami muliakan, majelis kita ini bukan majelis adat, apalagi adat. Itu adat artinya kebiasaan. Jadi jangan dianggap orang merayakan peringatan Maulid itu sekedar kebiasaan adat yang taruh suka-suka kita ngadainnya. Enggak. Apalagi ada yang sampai mengatakan majelis bid'ah. Wah, gak bakalan dah. Lantas majelis kita ini majelis apa, Pak? Insyaallah majelis kita ini majelis ibadah. Ibadah, Pak. Dengerin baca Al-Quran itu ibadah. Mendengarkan kisah perjuangan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW itu ibadah. Dan zikir nanti kita dengarkan ya, hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW kita dengarkan, yang Al-Quran itu adalah ibadah. Jadi majelis ini insyaallah majelis ibadah. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti sepulangnya dari sini karena kita beribadah sebagai salah satu cara agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Innal hasanat yuhibnas sayyi'at. Insyaallah pulang dari sini kita semua dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang kami muliakan, ada dua ayat dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah, surah Al-Imran yang mengingatkan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap yang para syuhada. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian ngomong, jangan bicara, jangan keluarin statement bahwa orang-orang yang mati, yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mati. Walakin bal ahya'u walakin la tash'urun. Tapi mereka hidup, cuma kita tidak menyadari. Yang pertama, jangan ngomong. Yang kedua, bahkan lebih keras lagi. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan kau menduga, duga aja nggak boleh nih. Ngira-ngira aja nggak boleh. Apa yang nggak boleh kita duga, apa yang nggak boleh kita kira? Yaitu orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka masih hidup ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita urut ya, syuhada itu kalau urutannya manusia termulai itu nomor 3. Tapi nanti kita nomor 2 Pak ya. Nomor berapa? Nomor 2. Ini cuma sampai nomor 3, tapi kita nomor 2 Pak ya. Ingetin doang. Jadi Pak Ero udah mulai ya, karena saya punya tugas ya, ajak umat nih, ajak jamaah ya. Jadi itu urutannya nomor 3. Kita lihat dalam Al-Quran, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Di peringkat manusia mulia nanti, si Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu saja para nabi, dan pimpinannya para nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu persatu. Jadi kalau doa tarawih kita baca nih. Ya, kita baca biar kita dikumpulkan bersama-sama, diberi orang yang diberi nikmat itu para, yang pertama para nabi, yang kedua as-siddiqin, itu para kekasih Allah, wali-wali Allah. Yang ketiga as-shalihin, apa as-syuhada, yang keempat as-shalihin. Jadi ini peringkatnya. Nah, pertama adalah para nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya nanti di hari akhirat, dan pimpinan para nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua as-siddiqin. Yang ketiga as-syuhada. Terhadap as-syuhada, Allah ingatkan kita jangan ngomong kalau mereka itu mati, jangan kau duga kalau mereka itu wafat. Kau boleh ngomong. Tapi wal ahya'u 'inda rabbihim, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu syuhada. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang manusia adalah sayyidul wujud, manusia paling utama dan terutama. Insyaallah. Jadi jangan ya. Makanya dalam kitab Al-Barjani itu kita hafal ada satu bait ketika kita serakal asyraqal dan kita mahalul qiyam, tempat berdiri. Apa kata Syekh Ja'far Al-Barjani? Marra'a wajhaka yas'a ya karimal walidaini. Man ra'a wajhaka, siapapun yang melihat wajahmu ya Rasul, yas'a, mereka akan bahagia, mereka akan senang. Lihat, mengimani apa yang diajarkan dan disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karimal walidain, wahai orang yang memiliki orang tua yang mulia. Jangan sampai kita ngomong kayak sebelah sono bahwa Nabi kita itu bapak emaknya, mohon maaf, nggak selamat. Naudzubillah min dzalik. Jangan tuh ya, keluarin dalilnya macam-macam. Ya, mana mungkin orang mulia yang Allah sudah katakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Pokoknya nanti itu dikasih. Apa iya? Ya, bagaimana perasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau orang tuanya mohon maaf dalam tanda kutip ada neraka, enggak bakalan bahasanya. Karena jaminannya tadi ayat Al-Qur'an. Ya, terus sebelah sono kata begitu. Jangan percaya ya. Ya, jadi marra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain. Pertanyaannya, kita pernah melihat wajah Nabi, Pak? Pernah enggak? Ada orang-orang
orang yang diberi keistimewaan sering bilang katanya mimpi ketemu Nabi. Itu pun harus diklarifikasi. Kalau para ulama-ulama dulu, kalau ada orang ngaku bilang prokamir dia ketemu Nabi, dipanggil pelan-pelan sama guru-guru. Bagaimana? Kan kita jelas ciri-ciri Nabi. Ya walaupun memang barang siapa yang melihat Nabi dalam mimpi, yaitu pasti melihatku. Karena satu-satunya yang tidak bisa disuruh oleh setan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak bisa. Kita dulu ya untuk diklarifikasi. Nah sekarang kita nggak pernah ketemu Nabi, nggak ketemu Nabi. Lantas bagaimana? Apakah kita akan mendapatkan kebahagiaan? Apakah Nabi kenal kita? Ada kisah yang paling masyhur yang kita hafal. Ini gelarnya masyhurun bis sama wa masyhurun bil ardh. Di langit orang ini terkenal banget karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena amal-amal baiknya. Tapi di dunia kalau ada acara kondangan gak diundang, kalau ada acara hajatan orang ini gak pernah diundang, dan kalau ada ya dicuekin, gak ada, gak ditanyain. Siapa enggak kita kayak gitu Pak? Ya, jadi gak ada, gak ditanyain, ada didiamin aja, gak diorangin, musafah, gak diorangin bisa, dicuekin bisa. Tapi orang ini masyhurun bis sama, terkenal di langit. Dia yang kita kenal namanya Uwais al-Qarni. Orang itu nama daerah di Iran, di Persia. Ya, maaf di Yaman, ya, di Yaman karena dia orang Yaman. Ya. Alhamdulillah selesai sudah tugas saya. Alhamdulillah. Ya. Sabar dulu. Tapi bukan Ustaz Taufik Rahman gimana? Ya, disambut juga. Ya silakan. Ya. Silakan foto Ustaz. Ya. Dulu saya sering ketemu Ustaz. Saya ini kita termasuk sahabat karena tidak bertemu dengan Nabi. Meskipun dia beriman kepada yang disampaikan terhadap apa yang disampaikan Nabi. Ternyata dia dikenal Nabi, gak pernah ketemu Nabi. Kita gak pernah ketemu Nabi. Insya Allah kita pun dikenal Nabi. Dengan apa? Dengan terus mengikuti sunnah-sunnahnya, melaksanakan ajaran-ajarannya. Dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan yang terakhir, gampang nanti umat Nabi sudah diajarkan. Bagaimana nanti ketika di yaumil qiyamah, karena yauman nad'u, ya pada hari itu kullu unasin bi imamihim. Manusia nanti dipanggil sesuai dengan pimpinannya. Siapa pimpinan ente? Ente akan ada di situ. Siapa pimpinan kita, Pak? Ibnu Abbas katakan dalam tafsir Hatim itu bahwa yang dimaksud pimpinan adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bekasnya apa kelihatan nanti di yaumil qiyamah di miliaran, di triliunan manusia ghurran muhajjalin, yaitu dengan bekas wudhu yang terus kita lakukan dalam setiap hari kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita rahmatnya, kasih sayangnya, dan ini juga kita dapatkan ya dengan limpahan dari kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.